Hai, apa kabar kalian semua? Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Miracle in Cell Number 7. Jadi film ini akan bercerita tentang seorang ayah berusia 40 tahun yang bernama Lee Young-gu, di mana dia mengalami keterbelakangan mental. Dia juga mempunyai seorang putri kecil berumur 6 tahun bernama Yesung. Jadi keseharian Young-gu yaitu menjadi seorang tukang parkir. Suatu ketika, Yesung memiliki keinginan untuk memiliki sebuah tas kuning bergambar Sailor Moon. Yesung dan ayahnya selalu melewati toko tas yang menjual tas tersebut dan selalu mengintipnya dari luar kaca toko. Mereka membayangkan untuk segera mendapatkan tas Sailor Moon tersebut. Sayangnya, sang ayah belum memiliki cukup uang. Namun sayangnya tas yang hanya satu itu sudah berada di tangan pembeli lain, yaitu anak dari seorang komisaris polisi. Lalu Young-gu meminta anak tersebut untuk menjualnya kepada Yesung. Namun anak tersebut enggan memberikannya. Dan karena Young-gu agak memaksa dan agak sulit berbicara, itu membuat komisaris polisi tersebut emosi dan lalu menampar Young-gu. Di malam harinya, Young-gu meyakinkan putrinya bahwa dia akan segera membelikannya jika sudah terkumpul cukup uang dari gajinya. Di sini, Yesung tidak mempermasalahkan itu dan menyuruh ayahnya untuk jangan terlalu memaksakan diri. Keesokan harinya, Young-gu pergi ke tempat kerja dengan penuh semangat. Tidak lupa dia berpamitan dengan Yesung. Lalu film berpindah ke tempat di mana Young-gu bekerja. Di saat jam istirahat, Young-gu menghitung uang yang telah dia dapat. Tiba-tiba anak komisaris polisi tersebut menghampiri Young-gu dan memberitahu Young-gu bahwa ada toko lain yang menjual tas yang sama. Lalu anak tersebut menunjukkan arah menuju toko tas dan Young-gu mengikutinya dari belakang. Dan inilah awal petaka yang dialami oleh Young-gu. Anak tersebut terpeleset dan tertimpa batu bata. Hal itu membuat Young-gu panik dan segera memberikan pertolongan pertama berupa napas buatan. Namun sayang, nyawa anak tersebut tidak tertolong. Di waktu yang sama, datang ibu-ibu dan melihat apa yang diperbuat oleh Young-gu. Di sini, ibu-ibu tersebut mengira Young-gu membunuh dan memperkosa anak tersebut. Padahal kejadian sebenarnya tidaklah seperti itu. Karena itu, ia ditangkap oleh polisi dan para reporter media meliput kejadian tersebut. Dengan berdalih bahwa Young-gu merasa dendam dengan komisaris polisi yang pernah memukulnya. Akhirnya, polisi meminta rekonstruksi ulang pembunuhan. Dan Young-gu memberikan adegan-adegan yang ia lakukan pada saat kejadian. Sayangnya, karena keterbatasan dalam berbicara, membuat polisi salah paham yang menjadikan Young-gu ditahan di penjara. Dan di sini kita akan diperkenalkan oleh seorang kepala sipir bernama Chang-min. Saat dia sedang membaca beberapa kasus narapidana yang masuk pada hari itu, salah satunya kasus Young-gu berupa pembunuhan dan pemerkosaan anak kecil. Setelah membaca hal itu, Chang-min merasa marah dan langsung menemui Young-gu lalu memukulnya dengan sangat keras. Sedangkan Yesung dititipkan ke panti asuhan. Cerita lalu berpindah di mana Young-gu sedang dibawa ke dalam sel penjara. Di sel tersebut kita akan diperkenalkan oleh para tahanan, yaitu Bong-sik dalam kasus pencopetan. Lalu ada John-hu dalam kasus penipuan. Lalu ada Mam Beom dengan kasus persinahan. Dan Banjang terlibat gangster dan penyelundupan. Dan kakek Sio dalam kasus penipuan. Setelah mereka tahu kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak kecil yang dilakukan oleh Young-gu, mereka langsung memukul dan menendang Young-gu karena menganggap kasus tersebut adalah kasus yang paling hina. Meskipun di penjara, Banjang masih melakukan penyelundupan barang ke dalam penjara.
Namun ada seorang yang merasa iri karena bisnis yang dilakukan Bang Jang. Ia pun berencana menghajar Bang Jang bersama rekan-rekan segengnya. Sayangnya hal tersebut diketahui oleh Yongu, dan Yongu pun menyelamatkan Bang Jang. Karena hal itulah Bang Jang merasa berterima kasih dan akan mengabulkan segala permintaan dari Yongu. Namun di sini Yongu hanya meminta Yesung. Singkat cerita, Bang Jang berhasil menyelundupkan Yesung ke dalam sel penjara dengan cara menjadikan Yesung sebagai anggota paduan suara yang biasa mengisi acara di tempat tahanan tersebut. Dan di sini mereka pun bertemu. Di sini Yongu tampak bahagia bisa bertemu dengan Yesung. Dan Yesung pun juga ikutan senang bisa bertemu dengan ayahnya kembali. Di sini Yongu meminta maaf kepada anaknya karena telah lama meninggalkannya sendiri. Di sini Yesung menceritakan bagaimana sulitnya dia untuk mencari keberadaan ayahnya. Namun karena suatu hal yang terjadi membuat Yesung terjebak dalam sel tahanan dan tidak bisa kembali ke rombongan paduan suara tersebut. Ternyata kehadiran Yesung mengubah suasana dalam sel tahanan menjadi riang gembira. Pada suatu ketika polisi curiga karena mendengar suara anak kecil di dalam tahanan. Sayangnya Yesung ketahuan Changmin yang membuat Changmin sangat marah. Lalu Changmin membawa Yongu keluar sel tahanan, di mana di luar tampak hujan sangat deras. Dan Changmin lalu menendangnya. Tiba-tiba seorang tahanan yang iri terhadap Bang Jang membuat keributan dan membakar sel tahanannya. Changmin berusaha menghentikannya, namun malah membuat ia terjebak dalam kobaran api yang semakin membesar. Lalu Yongu melihat Changmin tak berdaya di tengah kobaran api, dan ia segera menolongnya. Akhirnya Changmin terselamatkan, kemudian secara perlahan ia merasa iba dan hatinya terketuk pada saat ia melihat Yesung yang sedang menjenguk Yongu harus berpisah. Ia teringat akan putranya yang telah meninggal dunia. Keesokan harinya, Changmin mendengar kabar bahwa Yesung sakit dan dirawat di rumah sakit. Ia pun segera menjenguk Yesung bersama istrinya. Istrinya berkata bahwa Yesung akan dirawat di panti asuhan di pedesaan. Yesung mengatakan kepada Changmin bahwa dia ingin ditangkap juga, agar dia bisa selalu dekat dengan ayahnya di penjara. Lalu saat Yesung sembuh, Changmin membuat keputusan, yaitu mengizinkan Yesung untuk berada di sel tahanan bersama ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Yesung mulai akrab dengan penghuni sel di mana ayahnya tinggal. Lalu suatu ketika, Bongsik merasa sedih karena istrinya akan segera melahirkan, dan ia ingin menemuinya. Nah, di sini Yesung meminjamkan ponsel yang ia pinjam dari temannya. Akhirnya Bongsik dapat menelpon istrinya untuk melepas kerinduan dan memberikan saran nama anak mereka. Oleh karena itu, para penghuni sel bisa melihat bahwa Yesung adalah seorang anak yang baik, yang membuat para penghuni sel menanyakan kebenaran yang terjadi terkait kasus Yongu. Dengan segala informasi yang mereka dapatkan dari Yongu, membuat mereka percaya bahwa kejadian yang menimpa Yongu bukanlah kesalahan Yongu, namun murni kecelakaan. Yongu juga menjelaskan bahwa ia hanya memberikan anak itu napas buatan. Lalu para penghuni sel tahanan mengajari Yongu berbicara di persidangan yang akan ia lakukan. Hari persidangan itu pun tiba. Sebelum memasuki ruang persidangan, komisaris polisi menemui Yongu dan mengancamnya. Apabila Yongu tidak mengakui bahwa ia melakukan perbuatan itu, komisaris polisi akan mencelakai Yesung. Sebenarnya ia tahu bahwa Yongu tidaklah bersalah. Namun ia merasa marah dan melampiaskannya kepada Yongu. Karena tidak ingin Yesung terluka, akhirnya Yongu mengakui perbuatannya tersebut di persidangan.
Lalu Yongu dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, Changmin merasa syok ketika mendengar berita jika napi Yongu tidak lama lagi akan menjalani eksekusi. Kabar hari eksekusi Yongu sampai juga ke telinga napi sel nomor 7. Kelima sahabat penjara Yongu tetap tidak menyerah. Karena Yongu tetap divonis mati, mereka berusaha mengeluarkan Yongu dari penjara dengan balon terbang. Sangat disayangkan sekali walaupun sudah didukung oleh seluruh narapidana, tapi usaha kelima sahabat Yongu itu gagal karena balon gasnya tersangkut di pagar penjara. Hari eksekusi pun tiba. Penghuni sel tahanan merayakan ulang tahun Yesung dan Yongu berhasil memberikan hadiah berupa tas Sailor Moon yang diidamkan oleh Yesung. Yesung lalu mengucapkan terima kasih kepada Yongu dan mereka pun berpelukan. Lalu Yesung mengantarkan Yongu ke suatu tempat. Tanpa tahu bahwa Yongu akan dieksekusi mati. Hal itu membuat para penghuni sel tahanan merasa sedih termasuk Changmin. Ketika sampai di tempat eksekusi, Yongu berpelukan kembali dan berpamitan kepada Yesung. Ia mengatakan sambil tersenyum pada Yesung bahwa ia akan pergi ke tempat yang jauh lebih baik. Awalnya Yongu merasa tegar, namun pada akhirnya ia benar-benar tidak ingin berpisah dari Yesung. Lalu ia kembali melihat Yesung. Mereka berdua pun menangis di balik jeruji. Changmin yang melihat kejadian itu pun ikut menangis. Namun eksekusi tetap dilakukan. Beberapa tahun kemudian, Yesung yang telah tumbuh dewasa mengajukan banding ke pengadilan demi membersihkan nama ayah yang sangat ia cintai. Walaupun Yongu telah tiada, namun di akhir cerita namanya berhasil dibersihkan oleh anaknya.